sukacita Tuhan, kami mengasihi akan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan, gerakan hati mereka Tuhan untuk selalu rindu datang kepadamu Yesus. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Biarlah setiap pujian yang akan kita naikkan untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati ini. Karena Tuhan sudah bertata di atas kita. Tuhan sudah diangkat dan dibenarkan. Itu semua karena Tuhan sungguh luar biasa buat kita. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.
akan memberikan korban persembahan yang pertama. Sebelum kita akan melakukannya, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Dan saatnya Tuhan, kami akan memberikan setiap berkat kami kepadamu Yesus. Baik kecil besar Tuhan, kami percaya Tuhan akan selalu memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Silakan persembahan pertama dijalankan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu.
percaya Tuhan kami sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Dan kami terlalu percaya Engkau akan memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami buka hati kami. Biarlah firman-Mu boleh bekerja dalam setiap kehidupan kami. Karena firman-Mu itulah yang akan mengubah setiap kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan. Membawa kehidupan kami untuk kami semakin kuat, untuk kami semakin teguh mengatasi setiap masalah pergumulan yang datang di dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu lah yang akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang sudah siap untuk menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hamba-Mu tetap tinggal di dalam urapan kuasa-Mu. Engkau nyatakan setiap isi hati-Mu. Nyatakanlah setiap kebenaran-Mu melalui hamba-Mu. Agar seberapa kami yang hadir pagi hari ini, kami boleh pulang dengan membawa berkat sukacita oleh kekuatan firman-Mu yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi setiap kami agar supaya kebenaran firman-Mu itu boleh mendapatkan tempat yang paling istimewa di hati kami. Firman itu boleh merema menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Allah saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saudara, tema agak berbeda. Saya pikir ini banyak dibicarakan, dipertanyakan, dan saya nggak tahu apa ini bisa selesai kalau enggak disambung nanti bulan depan. Bagaimana Tuhan mau bekerja pada pagi hari ini? Apa itu tanda atau cip yang hari-hari ini berkembang di medsos begitu luar biasa menakutkan? Ketika kita tidak punya dasar kebenaran Allah, maka kita menjadi ikut-ikutan. Ikutan kita tidak benar, tapi salah. Tapi kita mau ikut sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan. Saya coba belajar, agak gelisah juga sudah belajarnya ini karena namanya hal yang baru. Kita baca di dalam Wahyu 13 ayat 11 mulai, kita bagi berdiri, saudara lihat di depan saja. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18 kita baca ini dulu, saudara, mengawali tema kita pada pagi hari ini. 2, 3. Dan aku dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parah telah sembuh. Dan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya, perhatikan,
diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda tadi yang di tangan dan di dahi. Lanjut, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Bilangannya apa itu, saudara? Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangan itu ialah 666. Silakan duduk. 666. Saya tidak akan bahas secara spesifik antikris atau angka manusia, angka binatang itu, tapi kita mau coba tarik dengan apa yang saya katakan tadi berkembang pada hari-hari ini. Saudara, apa itu tanda dan chip sehingga orang mulai berkata mengkaitkan dengan COVID-19, virus COVID-19. Apa itu COVID? COVID saya coba cari di Google, saudara. COVID itu corona, V itu virus, dan D itu baca apa ya? Disease atau apa? Saya nggak ngerti bacanya. Penyakit. Jadi 2019. Jadi COVID-19 dan coronavirus disease 2019. Dunia dalam saat ini sudah dalam waktu 1 tahun. Saya lihat hari Jumat di dalam Google itu, saya periksa, sudah tercatat 2,2 yang meninggal. 2,2 juta manusia yang meninggal di dunia ini. Dan kasusnya sudah kurang lebih 102 juta. 102 juta kasus yang terjadi di dunia ini. Yang sudah divaksin, dan kalau saya lihat di Indonesia, saudara, sudah 1 juta lebih. Menghebohkan kasusnya, sudah 1 juta lebih. Dan yang sembuh 800, saya lihat tadi televisi. Dan yang meninggal hampir 29.000 kalau saya lihat tadi pagi di running text-nya. Dan kita melihat, saudara, yang sudah divaksin di hari Jumat itu, saya lihat di Google itu, yang sudah divaksin kurang lebih 86 juta sekian. Itu yang sudah divaksin, tapi bukan orangnya. Vaksin yang sudah disiap, yang sudah disalurkan, maksudnya kan ada yang 1 orang berapa kali diulang. Jadi bukan 86 jiwa. Jadi vaksin yang sudah dosis yang keluar itu sudah 86 sekian juta, 86 juta. Dan kita melihat ada beberapa negara yang sudah membuat vaksin ini. Sudah berhasil membuat vaksin, dan termasuk Indonesia sudah mengambil namanya vaksin Sinovac, Moderna, dan ada beberapa, saudara, yang saya catat, dan ada juga yang kita dengar Indonesia vaksin merah putih yang sedang diuji coba. Kita lihat, saudara, vaksin ini apa maksudnya? Upaya untuk menyuntikkan bahan antigen ke tubuh manusia untuk menciptakan kekebalan dalam tubuh. Jadi dengan ada vaksin ini, maka kita ada tentara dalam hidup kita, dalam diri kita, untuk menyerang virus yang akan masuk, membuat kekebalan dalam tubuh. Ya, kira-kira seperti itulah. Nanti saudara baca sendiri gambarannya. Dan kita lihat, saudara, salah satu yang sudah kita lihat di dunia ini, sudah banyak yang melaksanakan vaksinasi ini, termasuk di Amerika, yaitu Presiden Joe Biden sudah divaksin. Dan Indonesia, Presiden Jokowi Widodo. Jokowi kan Jokowi. Iya. Jadi saudara mengikuti ya. Vaksin ini dengan terjadinya dengan tujuan tadi supaya ada kekebalan tubuh, sehingga virus ini bisa diserang oleh tubuh kita sehingga kita tidak kalah. Tapi ketika diciptakannya vaksin ini, saudara, ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang bersyukur, terima kasih ada vaksin, maka dunia ini akan bebas kembali lagi dengan kebiasaan-kebiasaan kita, bisa berpergian, bisa bertamasya, bisa berliburan, bisa berbelanja. Ada yang seperti itu, bisa beribadah dengan bebas, dengan leluasa, tidak lagi dengan jarak, bisa bersalaman, bisa berpelukan sebagai tanda kita saling mengasihi.
Ada yang berharap seperti itu dengan ditemukan vaksin ini. Tapi bukan sedikit juga, bahkan di kalangan kita, sehingga menjadi heboh, menolak vaksin ini. Kenapa? Mereka menolak vaksin ini. Bahkan ada yang berkata, saudara, terlalu ekstrim. Yang menolak, ada yang berkata ini alat antikris untuk menanam tanda dan tanda atau chip, ya, tanda atau chip antikris kepada manusia di dunia, kepada manusia yang ada di dunia. Jadi ada yang menggiring vaksin ini seolah-olah alatnya antikris menanamkan vaksin dengan adanya chip di dalamnya. Nanti kita lihat kembali, kan saya tadi sempat bilang garis bawahi tanda yang diberikan itu di mana? Di tangan dan di dahi. Dan bentuknya seperti apa? Nanti kita pelajari sebentar. Kita lihat, saudara. Jadi dari pernyataan-pernyataan ini, saudara, maka banyak video yang ada di medsos, saudara, menolak karena ada gen antikris katanya. Jadi pertanyaan kita dari pembacaan firman Tuhan, kalau saudara baca dari Wahyu 12 sampai 13, kalau ada gen antikris, berarti sudah nampak oknumnya. Amin. Saudara, kalau ada gen, kalau saya katakan begini, gen ini dari saya, berarti ada orangnya, ada saya. Gen Yoke, iya kan? Disebarkan, ini gen saya. Demikian juga ketika dibilang ada gen antikris, berarti antikris itu sudah, oknumnya sudah kelihatan. Paham ya? Oknumnya sudah kelihatan. Sementara kalau kita lihat tadi Alkitab, kita belum ada di zaman itu, saudara. Kita ada yang sudah ada di zaman akhir, tapi belum antikris itu dinyatakan. Saya udah bicarakan ini pada saat pemisahan dan pemeteraian. Jadi nanti ketika gereja antikris muncul, meterai ke-6, bahwa di sana ada pemeteraian, maka ketika ada pemisahan dulu, maka ada pemeteraian, baru ada perkawinan anak domba Allah nanti. Tapi ketika antikris datang, ya saudara bisa lihat di sini. Ketika antikris datang, saudara, saya tidak bawa, kita lihat 6-7 itu pemeteraian, pemisahan dan pemeteraian di situ terjadi. Dan ketika antikris itu dinyatakan oleh Tuhan, karena sudah waktunya, maka gereja benar, gereja yang sempurna, mereka tidak mengalami antikris. Mereka disingkirkan 3 tahun setengah. Nanti kita bahas sebentar, dan kita lanjut aja dulu. Jadi tidak akan mengalami. Mengapa dikatakan oleh orang-orang yang di video medsos itu, ketika kita tidak punya kebenaran, kita akan terbawa. Udah ada gen antikris. Kalau gen antikris, berarti antikris sudah dinyatakan. Karena oknum, dia oknum. Jadi kita lihat, saudara, di mana antikris itu dan siapa antikris itu. Sedangkan antikris itu dinyatakan setelah gereja Tuhan yang sempurna disingkirkan di padang gurun, baru ia berkuasa di muka bumi 3,5 tahun atau 100.000 berapa hari ya? Saya jadi lupa. Tinggal hitunglah 3,5 bulan berapa hari. Barulah orangnya atau antikris itu dinyatakan, saudara. Dinyatakan. Walaupun sebenarnya kejatuhan orang yang akhirnya jadi antikris terjadi pada saat peniupan sangkakala ketiga. Baru di sana. Karena gereja akan disingkirkan setelah dia datang. Kita kembali kepada kita siapakah antikris itu dan bagaimana antikris itu. Kita baca di Wahyu di rumah. Kita tidak punya waktu, saudara. Saya berharap bisa selesai aja hari ini. Kalau memang bisa selesai, saudara bisa baca Wahyu 12 sampai Wahyu 13 di rumah. Di sana, saudara, kita melihat di dalam Wahyu ini ada 3 jenis binatang. Ada 3 jenis binatang di sana. Yang pertama yang kita lihat di sana, seekor naga. Seekor naga. Ayat ini kita bacakan saja, saudara. Karena ayat ini kita harus baca dari ayat yang tidak kelihatan ini.
sampai 6, ayat 1 sampai 6. Ya. Saudara bisa baca saja di rumah, karena seperti saya katakan tadi. Kalau saudara Wahyu 22. Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Kita kembali. Iya. Kita lihat saudara, ada seekor naga, Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkannya ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi naga itu, saya katakan tadi ada 3 jenis binatang yang dicatat dalam Wahyu 12 dan 13. Yaitu pertama tadi naga, yaitu si iblis itu. Jadi naga ini adalah iblis atau setan, ular yang tua tadi itu. Dia yang akan nyata di zaman Antikris itu. Dia akan nyata, tapi kita lihat. Kita mau sampaikan bagaimana pandangan orang di video di medsos yang menggiring banyak anak-anak Tuhan menjadi keikut-ikutan. Bahkan ada pendeta yang ikut-ikut. Nanti saudara bisa di medsos. Jadi kita lihat, yang pertama, jenis pertama itu kita lanjut saja saudara. Yang kedua, jadi pertama saudara perhatikan, binatang pertama itu yaitu iblis atau setan, naga itu. Yang kedua, binatang yang keluar dari laut. Jadi yang pertama itu binatang naga yang diturunkan. Yang kedua, binatang yang keluar dari laut, Wahyu 13 ayat 5. Dan saudara bisa baca dari ayat 1 ya, 13 ayat 1 sampai 1 sampai 10. Yang kita sudah baca tadi. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Jadi kita lihat di sana saudara, yang kedua yaitu Antikris. Antikris ini setan tadi, iblis tadi akan memberikan kuasa kepada dia, kepada Antikris. Itu binatang yang kedua. Yang ketiga kita akan bahas saudara, sekarang kita akan nanti lain kali saja, karena saya akan berhubungan dengan virus tadi, dengan COVID. Yang ketiga sudah seekor yang keluar dari bumi. Coba kita baca ayat ini 13 dan 14. Kalau tadi yang keluar dari laut yaitu Antikris, dan yang ketiga ini kita lihat seekor yang keluar dari bumi. Ada yang bisa bacakan? Saya minta tolong bacakan ayat 14 dan 13 dan 14. Dalam pasal 13 tentunya. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Puji Tuhan, terima kasih. Kita lihat saudara, karena dia diberikan waktu oleh Tuhan terbatas 3,5 tahun untuk menjadi penguasa bumi, penguasa dunia selama 42 bulan atau 3,5 tahun atau berapa hari, itu sendiri saja. Itu diberikan oleh Tuhan. Dan kita lihat oknum ini, itu iblis, dia memberikan kuasa yang luar biasa kepada Antikris. Coba kita lihat, Pak Pendeta tolong ayat 2-nya. Kita lihat diberikan kuasa seperti apa sih? Ayat 2 kita lihat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Coba kita lihat ya. Jadi sebentar. Jadi apa yang ada di dalam iblis, di naga yang tua itu
dia berikan kepada antikris. Coba kita lihat. Dan terus Maka itu memberikan kepadanya kekuatannya pertama, kekuatan dari iblis. Dua, dan tahtanya tahtanya. dan kekuasaannya yang besar. Terima kasih. Jadi kekuatan iblis seluruh totalitasnya dia berikan kepada antikris. Seluruh tahtanya dia serahkan kepada antikris. Dan seluruh kekuasaannya diserahkan kepada antikris. Sehingga ketika dia berkuasa nanti, maka dia dahsyat, dia luar biasa. Dia mampu melakukan apa yang dia bisa mau lakukan, keinginan dia. Dia bisa melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa, bisa menurunkan api dan lain sebagainya. Kalau saudara baca mulai pasal 4:12 tadi, luar biasa antikris ini, karena di sana ada setan, ada nabi-nabi palsu yang bersama dengan antikris. Roh antikris itu ada, sehingga orang katakan roh antikris sudah ada hari ini. Karena roh antikris itu roh yang menakut-nakutkan. Tapi tadi pujian tadi berkata saudara, karena kita percaya. Karena kita percaya, karena kita imani, bukan karena kita melihat. Karena kita tahu, kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Maka kita tidak perlu takut dengan hidup ini. Ada orang yang ingin mati, tapi gak mati-mati sudah. Ada orang yang sudah mau berpergian, tiba-tiba dia digagalkan. Apa itu kebetulan? Tidak. Ada orang yang tidak mau naik pesawat itu, dia ganti pesawat itu. Dia kena musibah yang sama. Contoh, Sriwijaya kemarin. Ada yang kejadian. Sekeluarga batal berangkat. Tidak mau karena delay. Bukan kebetulan, dia sama. Beberapa orang yang mau ke Kalimantan, Pontianak, karena tidak punya duit untuk tes PCR-nya saudara, mereka urung, sudah beli tiket, sudah bayar tiket, mereka naik kapal, mereka selamat. Jadi kematian itu sudah diatur oleh Tuhan. Mau mati seperti apa ya itu urusan Tuhan. Pertanyaan kepada kita, apakah dengan kondisi-kondisi hari ini kita masih punya iman, percaya kepada Dia atau tidak? Percaya kepada Dia bukan karena melihat, tapi percaya kepada janji Allah di dalam firman. Kita udah alami janji itu. Ketika kau berdoa, Tuhan menolong. Ketika kau berdoa, Tuhan masih menunda. Tapi ternyata ketika engkau tidak sadar, Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saya buka saudara, napasnya sudah penat, sudah 15 menit. Jadi kita lihat saudara, di mana kita meletakkan hidup kita di dalam keimanan kita kepada Tuhan, itu yang menentukan kita sehingga kita yakin apa yang terjadi hari ini. Kita tidak mudah dibodohi dengan medsos yang tidak berdasarkan, berdiri dilandaskan dengan firman Allah. Kalau itu saudara, maka saudara akan terbawa. Bahkan ada hamba Tuhan yang bisa berkata seperti itu. Saudara, kita lihat saudara, jadi iblis memberikan kepada antikris itu kekuatannya, tahtanya, kedudukannya dialihkan kepada antikris, bahkan kekuasaannya yang besar dalam Wahyu 13 ayat 2 tadi. Jadi saudara, kita lihat sehingga kita melihat ia berkuasa, ia melakukan hal-hal yang dahsyat dan yang mengagumkan itu sudah dahsyat, yang mengagumkan dia lakukan. Makanya hari itu tiba waktu itu sudah dia bisa buat apa saja. Dia bisa membangkitkan, dia bisa membuat hal-hal yang saudara spektakuler. Dan saudara ketika tidak kuat, bukan ketika kuat, ketika kita tidak memiliki dasar yang benar firman Allah, hari-hari ini saudara kita tidak bisa main-main lagi. Kita butuh kebenaran itu dalam hidup kita. Karena besok dan seterusnya begitu banyak pergumulan yang akan ada di depan mata kita. Karena kita dalam zaman akhir. Ketika engkau tidak punya dasar yang benar, engkau tidak memiliki firman Allah yang benar, maka ketika itu waktunya datang,
maka kita bisa digoncangkan iman kita karena yang dilihat tadi. Tapi ketika engkau memiliki firman yang benar, dasar kehidupanmu di atas firman, dibangun di atas batu karang yang teguh itu, yaitu di Kristus, yaitu di atas firman Allah, maka Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan mengingatkan kita. Maka kita percaya dia bukan karena kita melihat, tapi kita imani bahwa hidupku ada di dalam tangan Tuhan, bahwa hidupku berjalan dengan Tuhan, bahwa hidupku melangkah bersama dengan dia. Sehingga setiap apapun pengajaran-pengajaran yang akan datang kepada kita, Roh Kudus yang akan membantu kita. Filternya adalah firman, bukan hikmah, bukan pikiran kita. Kita harus memiliki hikmat Allah tadi dikatakan. Yang penting adalah hikmat. Pemahaman kita tentang firman akan membuat kita tahu membaca bilangan 66 kata Bayu tadi. Ketika itu kita miliki, saudara, maka kita nggak perlu takut. Kita lihat, saudara, saya kembali kepada firman Tuhan, kepada inti yang saya ingin sampaikan. Selama itu Antikris memberi tanda. Pada saat Antikris memberi tanda, saudara, atau chip kepada semua umat manusia di dunia, sebagai bukti tanda chip itu adalah orang-orang yang berstatus pengikut Kristus. Jadi kalau orang itu sudah menerima tanda dari Antikris, berarti dia pengikut. Amin ya, saudara. Tapi hari ini, apakah itu tanda? Karena Antikris, dari pembacaan kita tadi, bahwa Antikris ini belum dinyatakan. Berarti dia belum punya gennya, gen Antikris belum ada. Bagaimana dikatakan dia bisa mengatur bahwa ketika kita vaksin, kita telah mendapatkan chip Antikris? Belum tentu. Nanti kita lihat, saudara. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Selain itu, Antikris memberi tanda atau chip kepada semua umat manusia ketika tadi gereja Tuhan yang sempurna singkirkan 3 tahun setengah di padang belantara. Gereja yang sempurna, gereja yang sudah dipisahkan sebagai 10 anak darah yang 5 anak darah yang bijak dan 5 anak darah yang bodoh. Yang saya bahas ada 3 bagian itu, saudara ulangi coba nanti di rumah. Maka ketika engkau menjadi bijak, maka engkau menjadi perempuan, menjadi wanita yang bijaksana tadi. Mereka yang masuk dalam perkawinan itu. Dan yang enggak, mereka bukan gereja sempurna. Mereka yang akan tertinggal. Jadi mereka ini, ketika mereka mampu mempertahankan hidup mereka di dalam iman kepada Kristus, tapi satu hal yang harus mereka bayar, penderitaan. Satu hal yang mereka harus bayar, konsekuensinya mereka harus dianiaya begitu dahsyat, begitu luar biasa, karena diberikanlah kepada Antikris itu kekuatan, takhta dan kekuasaan oleh iblis untuk melakukan apa yang dia mau. Ketika tidak mau menyembah dia, tidak mau mengikuti dia, mana mungkin dia bisa hidup, saudara. Fasilitas saat itu, ekonomi, dikuasai oleh Antikris dengan tanda tadi. Dia bisa belanja karena ada tanda. Dia bisa beraktivitas karena ada tanda. Tujuannya, saudara, tujuannya Antikris memberikan tanda itu untuk mendapatkan saudara fasilitas atau kemudahan segala-galanya. Dia bisa mengontrol dunia ini. Saudara, di Amerika saat ini periode kedua kali Obama, dia membuat sebuah program namanya Obamacare. Dan program ini sangat disukai dan disenangi oleh masyarakat Amerika pada saat itu. Kenapa, saudara? Karena program ini memberikan fasilitas yang istimewa kepada warga Amerika.
Apa itu? Dari anak kecil fasilitasnya dipenuhi, sudah pendidikan, kesehatan, sampai ke semua. Dan mereka semua, mau dia dari daerah, dia orang kota, semua mendapat fasilitas. Tapi dengan syarat mereka harus diberikan tanda atau chip menjadi anggota Obamacare itu. Tapi dia selesai. Ketika selesai, presiden berikut tidak melanjutkan. Tapi konon katanya itu akan dilanjutkan. Ini baru tanda-tanda, bukan belum antikris, belum dinyatakan, saudara. Dan itu tidak mungkin akan terjadi, saudara. Akan terjadi tanda. Kalau bagi gereja, tanda atau chip itu sering dikatakan pemeteraian iblis, pemeteraian antikris. Yang sering kita katakan pemeteraian antikris, saudara. Saya mau di sini, saya sedikit lagi ya, biar ada sedikit kesimpulan. Wahyu 13 ayat 17. Wahyu 13 ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan. Yang dapat melakukan transaksi mereka yang punya apa, saudara? Tapi saya mengingatkan sekali lagi, kita belum ada di zaman ini. Karena gereja belum sempurna, belum disingkirkan. Saya dan saudara masih ada di Cirebon. Ketika gereja sudah sempurna disingkirkan, baru ada antikris itu dinyatakan dalam Wahyu tadi. Saya tidak ada waktu untuk kembali. Dinyatakan di bumi ini, di muka bumi ini, di dunia ini, untuk dia berotoritas, berkuasa. Dan kita melihat, saudara, dalam Wahyu ini, yang penting di sini, saudara, yang utama di sini, untuk orang untuk menjadi yang utama dari tanda chip dari iblis ini, dari antikris ini, yaitu menjadi mudah untuk bertransaksi. Pertama, sebab hal ini berkaitan dengan kebutuhan manusia di dunia. Tanda chip ini menjadi mudah untuk menguasai semua bidang, semua lini kehidupan dengan tanda ini. Nanti kita lihat sebentar ya. Ya, saya buat catatan spesial lebih gampang, saudara. Kita lihat, saudara, di mana tanda dan chip ditanam. Dengar baik-baik, di mana tanda dan chip ditanam menurut firman Tuhan. Tapi sekarang ini tanda dan chip itu ditanam di luar tubuh, di luar tubuh. Contoh KTP, ATM, kredit card, etol dan lain sebagainya. Sarana, fasilitas yang dipakai ini untuk menggampangkan kita. Tanpa uang jutaan dolar, ratusan juta kita bisa belanja. Yang punya duit, saudara, tidak termasuk dalam hal itu. Maksudnya pergi cuma bawa kartu, bisa belanja mobil, bisa belanja emas, berlian, cuma dengan selembar kartu. Itu sarana, fasilitas. Karena di sana ditanam chip. Jadi untuk hari ini tanda atau chip itu ditanam di luar tubuh, bukan di dalam tubuh. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi chip ini untuk mempermudah dalam segala bidang transaksi kehidupan manusia. Tanda chip ini masih, yang kedua, saudara, tanda chip ini masih rentan dan banyak kelemahannya. Contoh, saudara, kalau saudara yang pernah lihat di video kan itu viral juga. Orang ambil uang di ATM, tiba-tiba yang punya alat dia coba. Ada yang ambil ATM, uang di ATM, dia coba cuma mendekat dari belakang, dia taruh alat begini, saudara. Alat coba taruh begini, langsung keluar uang dia punya yang dia tidak kenal itu orangnya. Bisa tahu apa yang ada di kartu itu dan uangnya di sana, dia bisa lihat total rekeningnya berapa. Kalau itu terjadi, saudara, hati-hati yang punya duit, bisa dicuri dengan cara begitu. Artinya rentan dan banyak kelemahan. Itu yang kedua. Jadi kita lihat, tapi kita mau lihat menurut di mana tanda dan chip yang ditanam menurut Alkitab. Berikan waktu lagi ya, biar kita enak mengerti pulang dengan jawaban. Menurut Alkitab, tanda atau chip itu, antikris sebagai penguasa dunia saat itu, tanda chip ditanam di tubuh, bukan di luar tubuh. Ditanam di mana, saudara?
di dalam tubuh. Wahyu 13, tolong langsung Pak Mayro minta tolong itu ayat 16. 13 ayat 16. Kita kembali ayat ini. 16. Ya. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudara, ini terjadi. Tadi gambar, kalau kita kembali ada waktu. Terjadi ketika gereja sudah disingkirkan. Sekali lagi, ini terjadi ketika gereja sudah disingkirkan. Tapi menjadi pertanyaan, sebelum gereja disingkirkan, roh antikris itu sudah ada hari ini. Masihkah kita tetap di dalam firman atau tidak? Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak dipisahkan dan dimeteraikan oleh darah anak domba, sehingga tidak masuk dalam perkawinan anak domba itu, yaitu gereja yang sempurna. Saudara, sekali lagi ingat kembali firman Tuhan yang saya bahas berapa episode tahun kemarin. Jadi kita lihat, saudara, ketika engkau tertinggal, gereja yang termasuk yang tertinggal itu, yang menjadi gereja yang sempurna, kau akan mengalami yang sempurna disingkirkan di padang 3,5 tahun. Antikris berkuasa 42 bulan atau 3,5 tahun. Maka yang tertinggal, sekali lagi yang tertinggal, konsekuensinya engkau mengikut antikris, fasilitas tadi dapat, kemudahan transaksi dapat, karena mungkin kepentingan bisnis. Ikut saja. Tapi ketika engkau ikut, berarti engkau sudah menyetujui roh, menyetujui iblis itu, saudara. Engkau sudah setuju dengan iblis, dengan antikris itu. Ya, jadi kita lihat, saudara. Jadi ketika kita sudah ditanam, maka konsekuensinya ayat 16, sehingga semua bidang kehidupan sosial, budaya, agama dengan mudah dikuasai oleh antikris, karena kuasa diberikan kepada dia. 13 ayat 2 tadi, kekuatan, harta, kekuasaan ada kepada iblis itu, kecuali dengan baik. Jadi orang yang sudah mengikuti dia ditanam chip atau tanda, yaitu tanda binatang. Bilangannya itu 666. Saudara, sebenarnya ada video-videonya. Seorang ahli yang menciptakan chip itu, dia kaget ketika dia lakukan, ternyata terciptalah 66. Sehingga dia sendiri bertobat. Berarti dia percaya orang Kristen itu benar. Apa yang dikatakan kitab terjadi. Itu tidak disangka dia bisa terjadi seperti itu. Dan itu akan dipakai oleh dunia. Dan dia sendiri yang bertobat juga. Kita lihat, saudara, kecuali ya. Jadi menurut firman Allah, antikris itu menanamkan chip itu dalam tubuh kita. Ketika itu menjadi mau setuju dengan dia. Tapi ketika itu setuju, kita lihat, kecuali yang tidak dikuasai adalah gereja yang sempurna. Tidak dikuasai karena sudah disingkirkan. Atau orang Kristen yang walaupun tidak masuk gereja sempurna, dengar baik-baik saya ulangi ya. Orang Kristen yang walaupun tidak masuk gereja sempurna, tetapi karena ia mengerti firman Allah, ia menolak antikris itu. Konsekuensinya, ia harus terima penganiayaan. Tidak bisa belajar, tidak bisa beraktivitas. Karena orang yang bisa beraktivitas dengan fasilitas antikris saat itu, mau beli apa? Nggak punya alat, nggak punya sarana, nggak ada fasilitas. Karena transaksi saat itu akan terjadi transaksi setan, antikris. Akhirnya kita harus, mereka yang tertinggal di sini, maksud saya, gereja yang tersempurna akan mengalami penyiksaan. Makanya Alkitab berkata begini, saudara, dalam Matius 24, kalau waktu akan dibersihkan, bukan Tuhan waktu 3,5 tahun Tuhan bikin 1 bulan, tidak. Tuhan berikan waktu singkat kepada mereka tadi, gereja yang tidak sempurna, karena mereka tetap punya firman, mereka percaya firman, tapi mereka lalai, sehingga mereka mungkin karena kepentingan mereka lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Tapi mereka udah dimeteraikan oleh darah anak domba, tapi mereka harus tertinggal.
konsekuensinya mereka harus mereka, tapi mereka tetap pertahankan Kristus. Maka mereka, Alkitab katakan, dipersingkat supaya mereka bisa bertahan. Kalau sampai 3 tahun setengah, mereka gak ada yang bertahan. Jadi dalam Matius 24 itu dipersingkat itu, Tuhan mempersingkat hidup mereka. Ketika dia tidak mampu, Tuhan mengizinkan dia menderita luar biasa. Tapi ketika dia tidak mampu, Tuhan pasti menolong dia, mengakhiri hidupnya. Makanya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, yang disingkirkan diubahkan, yang masih hidup diubahkan dengan tubuh kemuliaan, dan yang mati, baik mati dalam Tuhan, mati dalam siksaan tadi, mereka akan dibangkitkan karena mempertahankan Kristus. Tapi mereka yang mau mengikuti fasilitas antikris, mereka akan hidup kekal untuk nama selama. Tapi yang bertahan hidup kekal untuk surga selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi itu saudara yang perlu kita ingat. Jadi catatan di sini saudara, ada yang mengatakan saudara di medsos, saya akan cepat saja, saya akan cepat 5 menit saja saudara. Hamba Tuhan hanya menakut-nakutkan. Itu intinya saudara yang saya lihat. Hamba Tuhan sekarang hanya menakut-nakutkan. Ada chip, ada tanda. Kita lihat saudara, saya belum berkomentar dulu. Yang kedua, chip atau tanda itu sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari ini. Yang ada di YouTube luar biasa orangnya sudah pendeta ini. Dia berkata, chip itu kita gunakan hari ini, yang tadi ATM segala macam itu. Dianggap seperti itu. Jadi nggak perlu lagi dibahas sebelumnya. Ya ketika saudara tanda atau chip itu tidak berbentuk fisik tapi rohani. Nah ini dahsyat lagi luar biasa saudara. Tapi kita mau lihat menurut Alkitab. Karena dia katakan begini saudara. Kenapa bentuk rohani? Sama seperti kita terima Yesus karena kita imani, kita terima di dalam hati. Begitu juga mereka yang menerima antikris terima di dalam hati. Tapi itu kan yang ditulis oleh Alkitab. Kita lihat, ingat apa kata firman Tuhan. Ingat apa, balik sedikit. Ingat apa kata firman Tuhan. Dengan tegas firman Tuhan menulis begini saudara. Wahyu 13 ayat 16. Tanda, sudah dibaca tadi. Tanda atau chip itu diberikan, atau tanda atau chip itu diberikan di tangan kanan dan dahi. Kalau saudara periksa Google, tangan itu mana saudara? Ini tangan bahu. Ini pergelangan tangan. Baru ada siku tangan, ya atas, apa ini saudara? Bahu. Lengan atas, siku tangan, baru lengan bawah, baru pergelangan tangan, baru tangan. Kalau saudara periksa. Dan Alkitab memang mencatat bahwa chip itu ditaruh di tangan. Dan ditaruh di mana saudara? Ditanam di tangan. Di tangan berarti tangan ya. Dan ditaruh di dahi, Sementara virus yang ada hari ini itu bentuk. Sementara saudara, saya lanjutkan dulu. Chip itu, kalau chip itu menurut saya baca itu, chip itu kepingan atau serpian kecil, bukan cairan. Jadi saudara, kalau yang viral itu tadi tidak sesuai dengan firman Tuhan, nama yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan setiap orang kita melihat saudara. Jadi ketika mereka yang akhirnya mundur, kita lihat nama yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan setiap orang yang menerima tanda atau chip tadi yang ditanam akan jadi ini yang tidak terdapat dalam buku kehidupan. Ingat sekali lagi ya, chip yang ditanam itu menurut Alkitab, yang ditanam tadi dan taruh di dahi, jadi pengikut antikris dan menyembah antikris. Orang-orang yang menyembah antikris, nama mereka tidak akan tertulis dalam buku kehidupan. Artinya tidak bisa diselamatkan dengan lain kata, kalau ada pengikut Kristus yang ingin mau dapat fasilitas antikris dan tidak mau dianiaya antikris, nama mereka akan dihapus dalam buku kehidupan. Wahyu 3 ayat 8. Tidak akan tercatat di sana. Kesimpulan. Oh puji Tuhan, saya bisa singkatkan kesimpulan.
Haleluya. Menurut saudara, vaksin yang kita terima antikris tidak? Kita lihat kesimpulannya, vaksin COVID-19 bukanlah program antikris. Untuk meletakkan vaksin di dalam tubuh kita, artinya ada chip di sana, ada tanda 66 di sana. Tidak, saudara. Di mana? Karena kalau kita lihat, Alkitab katakan di mana vaksin itu diletakkan dan bagaimana bentuk vaksin itu. Vaksin itu tadi ada kepingan, ada suatu lempengan yang akan ditaruh, bukan cairan. Yang kita terima yang sedang beredar di dunia saat ini itu cairan. Jadi bukan, kalau cairan dia menyatu dengan darah. Kalau dia sebuah logam atau apa bentuknya chip, maka ketika antikris untuk mengecek saudara A yang sudah mungkin roba mukanya, tetap akan ketahuan. Begitu dia taruh alat, si Otto lahir di Cirebon, langsung ketahuan. Tapi kalau dia mengalir di darah, mau taruh di mana saudara alat itu? Kalau cairan, mau taruh di mana? Tidak bisa. Jadi itu alasannya. Jadi di mana vaksin itu berbeda jauh. Jadi kesimpulannya berbeda jauh dengan firman Tuhan, dengan wahyu. Chip itu ditaruh di tangan dan ditanam juga di kaki. Dan mereka itu yang akan memiliki fasilitas di zaman antikris. Tapi orang yang setia sampai akhir, sampai pada masa antikris itu, mereka gereja yang sempurna, mereka yang akan disingkirkan, tidak mengalami antikris. Tapi mereka yang tidak setia, suam-suam kasih mereka sudah mereka tinggalkan, kasih mula-mula, maka mereka akan tertinggal. Maka bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah terakhir. Apakah kita tetap setia dalam kondisi hari ini? Satu hal sekali lagi saya ingatkan, saudara, mari percaya firman Tuhan. Jangan kita mudah dibohongi dengan media, saudara. Sehingga pendeta saja berkata menolak virus COVID-19, menolak vaksinasi COVID-19. Dasarnya di mana? Apa tadi dikatakan karena cairan, karena harus percaya dengan iman, karena kita sudah lakukan? Berarti tidak baca firman. Firman yang benar taruh di tangan dan di dahi. Dan itu terjadi, gereja sempurna sudah disingkirkan. Jadi kalau ada penolakan hari ini, itu tidak benar, tidak sesuai firman Tuhan. Kalau saya mau divaksin saudara hari ini, saya terima karena firman Tuhan. Tuhan memberkati. Saya minta maaf waktu saya selesaikan saudara, biar ini selesai. Tuhan memberkati. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Terima kasih. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian. Akan disingkirkan dan diizinkan antikris berkuasa 3,5 tahun. Mari pagi ini katakan dalam diri saya dan saudara, Tuhan kuatkan saya, Roh Kudus bimbing saya, biarkan saya dan saudara memiliki kebenaran Allah yang hidup itu, menuntun kita hidup di dalam rencana Tuhan. Karena rencananya Dia mau kita semua
pujian dengan hatimu yang terbuka di hadapan percaya kami adalah bilangan orang-orang yang setia, yang taat kepada Engkau Tuhan. Walaupun hari-hari ini ada banyak pergumulan yang harus kami lewati, tapi Roh Kudus tolong sedang jemaat, tolong kami semua Tuhan, biar kami tetap kuat di dalam Engkau, karena kami tahu ada waktunya. Kami akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan membebaskan kami, Engkau akan membawa kami bersama dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, mari teguhkan setiap kami dengan firman. Biar kami tidak mudah terbawa dengan situasi kondisi hari ini, tapi kami terus memandang kasih karunia Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Biar hari ini dan besok kami mulai berkomitmen dalam hidup kami. Kami tidak mau bermain-main dengan Engkau. Kami mau serius dengan Engkau. Kami mau sungguh-sungguh dengan Engkau. Karena dunia hari ini semakin hari semakin datang pada kejahatan, tapi kasih karunia-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan tetap menjadi bagian umat-umat Tuhan. Terima kasih, berkati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati berkata amin. Puji nama Tuhan, diberkati hamba-Nya yang mendatangkan firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kedua. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung bacakan pengumuman sambil kolektor dijalankan. Kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa baca di nota jemaat. Hanya info tambahan, info Komisi Remaja Genbes. Mohon dukungan doa dan support untuk acara hari ulang tahun Genbes Minggu tanggal 7 Februari 2021 jam 10 di gereja dengan tema Take the Lead, Mazmur 119 ayat 105. Selamat dan sukacita atas kelahiran anak kedua dari Bapak Denis Suryanegara dan Ibu Yuliani yang berada di lokasi Pundu ya, bilangnya. Pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 di Rumah Sakit di Sukabumi. Hari Minggu tanggal 7 Februari ada perjamuan suci atau kudus di ibadah raya 1 atau 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Waktu dan tempat saya sedang kepada Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan untuk panitia menyampaikan laporan sisa dananya, dana yang ada gitu untuk diserahkan ke bendahara umum. Ya, sisa dana dari panitia Natal dan Tahun Baru 6.510.700. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya atas nama Gembala dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada panitia Natal dan Tahun Baru yang sudah bekerja, Bapak Freddy dan seluruh tim. Dan kemarin sudah evaluasi dan hari ini saya akan bubarkan panitia Natal tahun 2020, Natal tahun 2020 dan tahun baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bubarkan. Saya terima kasih kepada panitia yang tadinya dekat Desember saudara tanggal 11 dan hanya masih 11 juta, dibutuhkan 22 juta, tapi ternyata plus, berarti mereka dapatnya cukup lebih dari itu karena ada 6 juta.
Iya. Jadi karena sudah dibubarkan, keuangannya, administrasinya dilaporkan kepada bendahara dan sekretaris umum untuk laporan administrasinya. Saya kira itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menolong kami sepanjang minggu ini. Ada banyak pergumulan jemaat Tuhan, ada yang berduka Tuhan, Engkau hiburkan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berkemenangan, yang sukses diberkati terus di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini setiap kami yang hadir, kami berdoa baik yang ada di rumah Tuhan, yang ikut ibadah online. Tuhan berkati mereka Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati apapun yang kami kerjakan Tuhan. Yang berkenan terus diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami. Kami berdoa persembahan anak-anak Tuhan pagi hari ini, kecil maupun besar Engkau berkati. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan. Mereka yang berulang tahun di minggu ini Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Andre Widianto Tuhan, Ibu Jane Novita Laraswati, Ibu Saudara Tania, Saudara Yohani Pris Utanai, Bapak Rudi Jaya, dan Bapak Rudi Setiawan. Tuhan Kau berkati mereka yang ulang tahun di minggu ini. Berkat jasmani dan rohani menjadi bahagian kekasih-kekasih ini. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, aktivitas mereka sepanjang minggu ini kami serahkan ke tangan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara. Tuhan tolong berkati bangsa kami, negara kami. Berkati Satgas tugas COVID-19 Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di sana, para tenaga medis, dokter-dokter, bahkan khususnya yang ada di jemaat GPDB dan keluarga besar mereka. Kami serahkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka terus dengan kuasa darah Tuhan. Mereka dilindungi, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami akan serahkan ibadah gateway sebentar, ibadah raya sore hari ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya berkat Tuhan terus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang menjadi tebusan darah Kristus. Haleluya, haleluya. Pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai memberkati saya dan saudara. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, Amin.